Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa kabarnya di hari ini ya? Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan juga. Salam buat keluarga di rumah ya, guys. Dan kita hari ini masih suasana Idul Adha ya, guys. Kami juga dari Ahmed Al-Farizi di channel ini juga mohon maaf ya, guys, apabila konten-konten kami selama ini ada hal-hal yang mungkin ada kesalahannya seperti itu ya, guys. Dan juga ini masih suasana hari tasyrik gitu, guys. Mudah-mudahan momen Idul Adha ini momen kisah-kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bisa membawa hikmah buat kita semua ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Guys, hari ini kita ingin membuat motivasi buat saya, buat kalian yang menonton. Dan hari ini saya sudah kedatangan di podcast kami, saya sudah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, guys, gitu ya. Beliau adalah Mas Dika gitu ya. Kalau nama lengkapnya sih saya sendiri belum tahu ya, guys. Nanti saya akan bertanya gitu ya, guys. Ini mudah-mudahan bisa memotivasi kalian, memotivasi saya sendiri agar menjadi manusia yang lebih kuat lagi, agar menjadi sosok yang tidak bermalas-malasan dan pandai bersyukur pastinya, guys ya. Mas Dika ini sungguh luar biasa, guys, karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, itu menitipkan sesuatu yang luar biasa. Beliau itu mengalami 3 tuna sekaligus, guys. Tuna itu apa? Tuna itu seperti kalau kita memiliki kekurangan. Contohnya kalau tunawisma. Tunawisma berarti orang yang tidak memiliki tempat tinggal, bisa dikatakan seperti itu. Gelandangan, yang tinggalnya di jalan, itu tunawisma. Tunanetra. Nah, tunanetra berarti dia yang memiliki kekurangan di penglihatan seperti itu. Orang buta atau orang yang minus matanya seperti itu. Tunarungu berarti yang memiliki kekurangan di pendengaran. Dan Mas Dika ini 3, guys. Beliau ini tunanetra, artinya dia tidak melihat. Tunarungu, dia memiliki kekurangan di pendengaran. Dan tunadaksa. Tunadaksa itu jari-jari tangan Mas Dika ini tinggal 6, guys gitu. Dan bagaimana cara beliau ini menjalani hidup sehari-hari gitu ya, guys. Dan dari kekurangannya Mas Dika ini, beliau itu punya semangat menghafalkan Al-Quran, guys. Luar biasa bukan? Menghafalkan Al-Quran dan juga cukup mahir di bidang teknologi seperti itu, guys. Komputer, Android, pokoknya bahkan Mas Dika juga punya konten YouTube seperti itu. Nah, seperti apa ceritanya nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Dika. Mudah-mudahan bisa membawa motivasi buat kalian agar menjadi manusia yang lebih semangat lagi. Oke, guys. Assalamualaikum Mas Dika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dika mungkin bisa dikenalkan ke penonton nama lengkap Mas Dika gitu ya. Sedikit profil lah tentang Mas Dika. Oke. Nama saya Dika Aditya Ahmad, biasa teman-teman panggil dengan sebutan Dika atau Adit ya. Saya berasal dari Lampung ya. Saya berasal dari provinsi Lampung, yaitu Pulau Sumatera. Kalau teman-teman tahu Pulau Sumatera, ya itu tempat tinggal saya. Tempat tinggal Mas Dika ya. Mas Dika, ini kan kita ini mudah-mudahan bisa memberi semangat ya buat penonton. Mungkin kita ingin tahu Mas Dika tidak dapat melihat itu awalnya seperti apa, Mas Dika? Baik. Saya tidak bisa melihat itu ketika masih bayi. Dari bayi ya. Ya, ketika ada suatu penyakit ya, ketika di dalam kandungan ibu saya, mungkin itu karena efek obat ya, jadi mungkin ngaruh ke bola saraf mata saya. Ya, waktu itu saya masih bayi, masih janin ya, masih janin.
dua-duanya atau sebelah kanan atau sebelah kiri Mas Dika? Dua. Dua-duanya tidak mendengar atau sangat kecil? Kecil. Kecil ya. Dan Mas Dika menggunakan alat bantu ya? Iya. Mungkin bisa ditunjukkan penonton alat bantunya di sini ya. Penonton ini alat bantu ya, alat bantu pendengaran Mas Dika. Pakainya baterai Mas Dika ya? Iya. Begitu ya. Ini tentang Mas Dika. Kemudian kalau yang untuk dulu kisah tentang jari-jari tangan Mas Dika itu juga bisa diceritakan Mas Dika. Untuk jari itu kenanya pas saya masih balita atau pas masih bayi masih kecil itu kena apa namanya, kena mesin batang kelapa ya tepatnya. Jadi masuk gitu ya. Mm-mm. Oh iya Mas Dika, ini kan Mas Dika memakai jam tangan ya. Sementara kita Mas Dika kan bisa lihat kan kalau jam tangan itu mungkin lebih orang kenal kalau bisa melihat terus dilihat begitu. Kalau jam tangan Mas Dika ini mungkin bisa cara penggunaannya seperti apa? Baik, jam tangan ini dia ada dua mode, ada mode suara, ada mode layar Oh suara. gitu. Karena saya nggak bisa melihat, saya hanya menggunakan dengan suara. Jadi ketika kita menekan tombol untuk ngecek jam atau ngecek waktu, dia akan berbunyi jamnya. Contohnya misalkan jam 5:50, yaudah dia bilangnya jam 5:50, gitu aja bunyinya. Oh gitu. Mungkin bisa nggak dikasih dibunyikan jamnya, jam berapa gitu sekarang kita syutingnya ini? Oke. Coba. Jadi di jam ini dia ada satu tombol khusus yang mana tombol itu ketika kita tekan dia akan berbunyi jam seperti ini. Coba. Berarti sekarang jam 9:48 ya. Oke. Luar biasa sekali. Nah itu guys, dan kita akan bertanya lagi tentang Mas Dika yang mulai menghafalkan Al-Quran gitu. Mas Dika, kalau mungkin kita orang awam itu kan taunya kalau membaca Al-Quran kan buat orang yang bisa melihat gitu kan, atau paling tidak bisa mendengar, jadi melalui MP3 gitu ya, audio gitu Mas Dika ya. Dengan kondisi Mas Dika yang seperti ini, bagaimana cara Mas Dika menghafalkan Al-Quran? Baik. Untuk menghafalkan Quran saya menggunakan Al-Quran Braille. Braille. Al-Quran Braille timbul ya. Oh, memang tapi udah ini ya, sudah hafal semua ya sih ya. Braille-nya itu ya. Insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan berkah ya Mas Dika ya. Amin. Dan kita mendengar juga Mas Dika, ini kita udah bawa laptop ya guys. Mas Dika sangat hobi di teknologi ya Mas Dika ya. Iya. Sangat hobi di bidang teknologi. Kira-kira kalau ngomong-ngomong teknologi ini, kesehariannya seneng ya ngotak-ngatik Android laptop gitu Mas Dika ya? Senang sih, iya juga sih, tapi nggak terlalu. Maksudnya ada kecenderungan di situ kalau saya. Ke teknologi gitu ya. Iya. Begini guys, biasanya kalau kita ngetik itu kan orang pada umumnya itu 10 jari gitu ya guys, ngetik 10 jari. Tapi Mas Dika dengan keadaan 6 jari, dia bisa cepat juga ya ngetik melalui di laptop ini gitu ya. Mas Dika bisa nggak nanti diberikan contoh? Kira-kira ini ada laptop, Mas Dika mau operasikan apa ya? Ya kalau laptopnya udah lumayan ya. Tinggal mengoperasikan lewat keyboard. Kan kita kan yang proyek kan nggak bisa menggunakan kursor ya. Iya. Kita bernavigasi dengan keyboard. Keyboard ya. Jadi sudah memang menguasai ya, maksudnya tombol-tombolnya gitu ya, patokan-patokannya gitu ya. Alhamdulillah.
silakan Mas Dika dioperasikan. Baik, contohnya saya akan juga membuka Notepad. Notepad ya. Itu saya bedanya kan teman tinggal masuk ke menu bar ya atau tab menu ya. Kalau kita sama seperti teman-teman masuk, cuman bedanya kita menggunakan shortcut. Ini kameranya bisa maju. Oke. Ini di ya. Lihat guys, kondisi 6 jari Mas Dika mengoperasikan. Oh ini ada alat bisa bicara ya laptop ya? Iya. Benar-benar luar biasa guys. Mudah-mudahan kita semua bisa lebih semangat, terinspirasi, termotivasi untuk menjadi orang yang kuat. Oke, ini saya udah masuk ke kotak edit atau notepad. Jadi ketika kita seorang yang memiliki kelengkapan jari kan dia bisa ngetik 10 jari ya. Iya. Kalau saya lumayan sih, kalau dibilangnya cepet ya nggak terlalu cepet-cepet banget lah, Iya. tapi bisa ngimbangin lah gitu. Bisa ngimbangin ya, masya Allah. Contoh saya akan coba tulis Assalamualaikum. Oke, Luar biasa. saya paragraf, saya menulis nama saya. Oke, nama saya Dika Didamat dan saya tulis saya dari Oke, saya dari Provinsi Lampung. Kita kira. Wah, luar biasa. Ini tulisannya luar biasa. Coba kameranya ke sini, coba. Jangan sini. Ke belakang sini ya. Kita melihat ya. Wah. Nama saya Assalamualaikum. Coba dibaca. Nama saya. Ya, Assalamualaikum. Sudah kelihatan ya guys ya? Ya, Kelihatan jelas. luar biasa. Ya, bisa kembali lah. Oke. Oke guys, itu tadi ya. Kalian lihat Mas Dika, luar biasa. Mudah-mudahan kalian semangat loh ya. Jangan mau kalah dong sama Mas Dika ya. Mas Dika kira-kira apa yang memotivasi Mas Dika semangat sekali, senang sekali bermain teknologi gitu ya? Awalnya itu dari guru ya, awalnya dari guru yang hobi juga sama saya soal juga teknologi. Tapi beliau lebih ke ngajar, kan dari ngajar. Waktu itu saya sempat diajar beliau untuk bermain komputer bicara. Ini kan yang sebenarnya komputer bicara ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit komputer bicara. Komputer bicara itu adalah program yang mana yang ada di layar dia akan menampilkan berbentuk voice ya. seperti ini. Misalnya nih, saya akan menekan huruf M. Nah, di tulisan itu kan huruf M, tapi di suara jadi huruf M. Jadi sesuai yang ada di huruf. Tapi ada juga dengan bentuk tabel atau bentuk objek atau bentuk apa ya, seperti bentuk menu. Dia tidak dibacakan dengan bentuk menu. Misalkan nih opsi kalau di Android dia berbentuk tiga opsi, tapi di pembaca layar disebutnya opsi atau more option atau opsi lainnya atau lainnya lah bahasa Indonesia. Jadi diubah menjadi audio. Memang ya, betapa Tuhan itu ya memberikan kelebihan dalam setiap hal yang mungkin kita pandang kekurangan, tapi sesungguhnya ada kelebihan yang luar biasa di balik itu gitu ya. Kalau kalian ingin tanya lebih lanjut dengan Mas Dika tentang teknologi gitu ya, ternyata Mas Dika ini punya konten YouTube loh guys. Mas Dika ini punya konten YouTube gitu ya. Kalau ingin bertanya tentang teknologi mungkin bisa di konten YouTube itu, di kolom komentar gitu Mas Dika ya. Iya. Mas Dika bisa kasih tahu nggak sama penonton konten YouTube-nya Mas Dika? Oke, kontennya adalah
Dika Diamat. Oh, Dika Aditya Ahmad. Di situ teknologi ya, Citra? Saya buatnya ada yang nggak teknologi juga, mungkin ada story dikit lah. Ada story-story. Kalau penonton ingin berjumpa menyapa Mas Dika, boleh lah ya lewat konten Dika Aditya Ahmad gitu ya. Nanti Ada bisa- juga nomor telepon juga di situ. ada nomor teleponnya juga ya. Ada Mungkin nomor bisa. telepon dan sosial media juga ada beberapa sosial media yang kalau teman-teman tertarik bisa kunjungi aja di situ. Ya. Terus eh, ini Mas Dika menghafalkan Al-Quran nih guys, gitu. Kadang-kadang buat kita yang mungkin katanya normal gitu ya, gitu bisa melihat, bisa mendengar, anggota tubuhnya lengkap, itu kadang jangankan ngafalin gitu ya guys, membacanya aja kadang kita itu malas gitu, tapi seperti sosok Mas Dika ini justru menghafal guys, gitu. Kira-kira apa yang memotivasi Mas Dika untuk menghafalkan Al-Quran? Baik, motivasi saya satu ya, yaitu ingin memberikan cahaya mahkota kepada kedua orang tua saya. Karena ada sebuah hadis, ketika kita menghafalkan Quran itu ikhlaskan Allah Subhanahu Wa Taala, maka pahalanya berlipat ganda ya. Bahkan orang tua kita pun akan mendapatkan kemuliaan tersebut, yaitu mendapatkan jubah atau mendapatkan pakaian yang nikmat ataupun cahaya, dan juga mendapatkan mahkota dari cahaya. Nah, itu yang saya menjadi motivasi saya untuk menghafal Quran. Luar biasa guys, doakan Mas Dika ya guys, agar beliau bisa menyelesaikan hafalan Al-Qurannya, kemudian bisa memberikan mahkota untuk orang tuanya, dan jangan lupa video ini disebarkan ke orang-orang tersayang agar banyak yang mendoakan Mas Dika dan juga memberikan semangat kepada banyak orang. Ketika kalian memberikan semangat kepada banyak orang, insya Allah akan menjadi nilai baik tersendiri buat kalian, menjadi pahala juga buat kalian. Seperti itu ya guys. Mas Dika, ketika Mas Dika pertama kali mengetahui bahwa Tuhan menitipkan sesuatu ya, Allah menitipkan sesuatu yang sangat luar biasa kepada Mas Dika tidak bisa melihat, pendengarannya juga memiliki kekurangan, dengan anggota tubuhnya juga. Apa yang ingin disampaikan sama Mas Dika? Ketika kita mengetahui ataupun saya mengetahui saya memiliki kekurangan, pasti sedih lah ya. Kita tidak bisa melihat dunia, bahkan orang tua pun kita tidak bisa mengetahui bagaimana wajah kedua orang tua kita. Oh ya, tidak tahu wajahnya kedua orang tuanya ya. Iya. Terus yang ada dalam pikiran Mas Dika untuk wajah kedua orang tua itu intuisi apa bayangan seperti apa? Saya nggak bisa menggambarkan ya, Iya. karena wajah orang tua saya juga nggak tahu ya, entah orang tua saya nanti atau mana, apakah bapak saya nggak dengar gimana. Tapi saya Yakin ya, kalau orang tua saya adalah orang yang terbaik. orang yang baik ya. Berkat mereka lah saya bisa semangat, bisa bangkit dari keterpurukan, bisa semangat dalam mengejar ilmu dan cita-cita saya. Ya, makanya kita harus sayang dan berbakti ya Mas Dika ya kepada orang tua ya Mas Dika. Iya, seperti itu ya. Dan ketika Mas Dika menyadari kondisi seperti itu, apa yang membuat Mas Dika bisa adanya penerimaan keikhlasan seperti itu? Penerimaannya kalau kita mendapatkan ujian atau cobaan ataupun macam cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, saya ujian cuma satu, sabar. Ya. Sabar ya, sabar melaluinya seperti itu Mas Dika ya. Dan
diberikan kesempurnaan visi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita kekurangan, maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Seumpamanya nih kita sedang belajar, maka kita belajar dengan serius. Ya, kita belajar dengan serius. Kalau kita lagi menghafal Quran, kejar hafalannya. Kalau kita lagi berbakti kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Jangan kita melihat kita tuh merasa berat. Emang ketika kita melakukan kebaikan itu berat karena tidak didukung dengan apa ya, dengan motivasi. Biasanya kalau kita sedang butuh atau sedang malas, itu sedang butuh motivasi dari saudara kah atau teman-teman yang kita terdekat, minta motivasi dari dia, motivasi yang membangun, motivasi yang membuat kita semangat, bukan motivasi yang kita semakin terjatuh. Semakin terjatuh seperti itu ya, Masya Allah, luar biasa sekali guys. Jadi ketika kita melihat Mas Dika seperti ini, mudah-mudahan harapan kita semuanya kita menjadi pribadi yang kuat gitu ya guys, yang tadinya males-malesan menjadi tidak malas lagi, menjadi lebih semangat, menjadi rajin gitu ya guys, yang tadinya mungkin sering telat, tidak tepat waktu, menjadi lebih disiplin gitu ya. Kalau yang tadinya mengeluh, suka mengeluh, menjadi dilawan gitu ya Mas Dika ya. Kalau kita suka mengeluh harus dilawan gitu ya, nggak boleh malas gitu Mas Dika. Jadi kalau kita hidup di dunia itu kita wajar capek-capek ya, kita wajar kelelahan ya. Karena itu ada dunia. Jadi ada istilah tuh, tidak ada capek untuk Allah, tapi kita capek hanya untuk Allah. Jadi kalau kita capek untuk Allah, kita akan mendapatkan apa coba? Surga gitu. Jadi kalau kita di dunia wajar capek, karena yang di dunia itu banyak kita mencari pahala, mencari bekal untuk kita menuju surga. Surga itu jauh, kaya itu jauh. Jadi Harus melalui perjuangan gitu. iya, perjuangan gitu. Oke. Jadi ya apalah kita capek-capek di dunia, tapi nanti di akhirat kita mendapatkan hasil yang lebih baik. Gitu ya, buat kamu yang males-malesan ngerjain tugas sekolah lah, ngerjain tugas kuliah lah, lagi males kerja, ingat sama Mas Dika. Mudah-mudahan Mas Dika bisa memberi semangat dan motivasi. Mas Dika aja bisa kok, kenapa saya enggak gitu ya. Mas Dika aja luar biasa kok, apalagi saya gitu. Saya harus semangat, harus luar biasa gitu ya. Ketika kamu semangat, ketika kamu tidak malas-malasan lagi, mudah-mudahan itu bisa menjadi nilai positif buat kamu dan juga bisa menjadi kebaikan juga dan amal untuk Mas Dika ke depannya. Mas Dika, terima kasih banyak ya sudah berkunjung ke podcast saya di sini ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengalaman yang luar biasa buat saya, buat Mas Dika, juga buat penonton semuanya, dan bisa ada pelajaran yang diambil gitu Mas Dika ya. Mungkin bisa pesan lagi untuk penonton untuk subscribe channel Mas Dika, mungkin silakan bisa promosi channel Mas Dika. Baik, buat teman-teman yang ingin tahu tentang teknologi yang saya buat di channel YouTube, bisa kunjungi aja channel YouTube dengan nama Dika Ahmad. Sosial media Samudra Pena ya, itu sosial medianya Samudra Pena, YouTube-nya Dika Aditya Ahmad. Itu sosial media Facebook, Instagram Dika Aditya Ahmad, nomor WhatsApp itu ada di YouTube. Oh, di YouTube ada nomor WhatsApp-nya. Instagramnya apa? Dika Aditya Ahmad. Aditya. Oh, sama ya, sama dengan nomor apa? Nama YouTube ya. Dika Aditya Ahmad. Oke guys, sekian dulu video dari podcast saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan sebarkan pastinya juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.